Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil wan nafsu kadifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, ini ngajinya kita percepat karena nanti habis isya kita ada zikir manakib di Lampiri. Sebelumnya kita membaca umul kitab Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti thumma hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa ana khususan jami'a wali songo khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim Asari Jombang wa ila Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ilaro Mbah Hasan Ginggong wa ilaro Kiai Hamid Pasuruan wa ilaro Mbah Si Ahmad Sidik Jember wa ilaro Mbah Bisri Mustafa Rembang wa ilaro Mbah Dura Salam Kajin wa ilaro Mbah Sal Mahfud Kajin wa ilaro Mbah Maimun Zubair Rembang wa ilaro Mbah Arwani Mbah Duraihan Mbah Makmun Kudus wa ilaro Abu Yadim Yati Banten Ki Ilyas Rukhiyat, Ajengan Khair Afandi dan Abah Anom Tasikmalaya. Wana khususan Syekhi Asy'ab Dilarifa'i nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan masih bab isim tafdhil. Sekarang lanjutannya adalah illa fi mas'alatil kuhli itu ya. Fa yajuzu dzalika fi isma'an. Nah, kemarin dinyatakan bahwasanya isim tafdhil itu dominan merofakkan domir mustatir, kan gitu. Kalau ada isim tafdhil kok merofakkan isim dohir atau domir munfasil,
itu dibilang langka, syadz. Kan gitu. Nah, ada isim tafdhil yang merofakkan isim dhohir, itu adalah fi mas'alati al-kuhli, mas'alati al-kuhlu ya. Nah, wadhabituha, nah ini wadhabituha dan bermula definisinya mas'alatul kuhli lan utawi pelanggerane mas'alatul kuhli, itu bahasa Jawanya. Saya gado-gado ya, bahasa Jawa sama bahasa Melayu. Ayakuna itu arep yen to ono, itu bahwasanya ada fil kalami, itu di dalam kalam apa yang yakunu nafiyun nafi, au shibhuhu atau yang menyerupai nafi, wa ba'dahu dan itu setelah nafi au shibhuhu ismu jinsin bermula isim jenis. Isim jenis, isim yang menjenisi semua kelompoknya. Mausufun yang disifati, sifatnya ismu jinsin. Mausufun yang disifati bismit tafdhili dengan isim tafdhil. Wa ba'dahu dan itu setelah isim jenis. Nah, ini definisinya. Ismun bermula isim, ajnabiyun yang ajnabi. Ajnabi itu isim yang lain, gak ada kaitannya dengan isim sebelumnya. Anil mausufi dari mausuf. Ibrahim belum ketemu. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari atas. Marfu'un yang dibaca rofa, mufaddalun yang dilebihkan, apa dzalikal ismu itu isim, an nafsihi dari dirinya itu isim. Bi'tibar ini dengan dua iktibar, dua penganggapan, dua penilaian mukhtalifah ini yang berbeda. Udah pokoknya biar gampang langsung contohnya aja. Nahwu qaulihim itu seperti ucapannya orang Arab. Nah ini mas'alatul kuhli yang hebat dalam, yang nyohor dalam ilmu nahwu ini. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu. Nah itu yang menjadi fokus al-kuhlu itu. Minhu fi aini zaitin. Nah saya ulangi. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu minhu fi aini zaitin. Artinya ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun. Oh, bahasa Jawa. Tuk ningalan saha aing. Oh, bahasa Sunda ya. Abeta tidak neti, tidak lihat. Ah, bahasa apa itu? Ah, bahasanya Nur. Orang beta tidak tahu. Maro'ai loh. Karena Al-Aziz ini keren. Walaupun kecil juga isinya berbagai macam suku ya Kak. Makanya kemarin kalian tampil. Ya Aska yang mimpin gimana kemarin? Iya kan? Wah. Lah itu walaupun kita beda-beda ya kan? Tetaplah kita saudara. Maka seperti saat tadi antara Dias dengan Dius. Ributnya sampai nangis, ya janganlah, kan kita saudara NKRI harga mati, ya mereka kan gitu kan, Pancasila jaya sakti, ribut sampai nangis, halo, tawa lagi Mas Bro, ya janganlah gitu loh maksudnya. Maro'a itu tidak melihat siapa saya, rajulan pada seorang laki-laki. Sifatnya rojul ahsana yang lebih baik. Nah itu isim tafdhil. Manya manafi. Setelah manafi kan gitu. Ayyakuna fil kalami nafyun. Kan wabadau ismu jinsin. Rojul itu isim jenis bukan? Isim jenis. Jenisnya laki-laki. Nah setelah rojul ismu mausufun bismi tafdhil
ahsana yang lebih bagus. Tuh isim tafdhil bukan? Menjadi sifatnya ro. Nanti saya tulis biar gampang. Fi ainihi yang itu tetap fi ainihi yang di dalam matanya rojul lebih bagus apa al-kuhlu. Ngerti al-kuhlu ya, celak. Celak itu sifat kalau bahasa orang ini. Mata itu kan suka dikasih gini gitu loh. Ngerti ya? Kalau bahasa orang Jawa celak. Kalau bahasa orang Betawi sifat. Ntar sifat. Loh sifat tuh sifat wajib ya. Tapi itu istilah maksudnya sifat mata gitu ya. Minhu daripada rojul. Minhu daripada al-kuhlu fi aini Zaidin di dalam matanya Zaid. Boleh lanjut aja. Ala taro, apakah tidak melihat siapa kamu? Anna rojulan, pada sesungguhnya lafadz rojul ismu jinsin itu isim jenis. Talin yang menyandingi, asalnya taliun. Talin yang menyandingi, dempet gampangannya, linafsin terhadap nafi. Wa mausufun dan itu disifati bismit tafdhili dengan isim tafdhil. Wa ba'dahu dan itu setelah isim tafdhil ismun bermula isim marfu'un yang dibaca rofa. Wa huwa dan bermula ismun marfu'un al-kuhlu itu lafadz al-kuhlu. Wa huwa dan bermula lafadz al-kuhlu ajnabiyun itu isim yang lain minal mausufi dari mausuf. Mausuf yang disifati, yang disifatinya itu rojul isim jenis. Li adamit tisolihi karena tidak bertemunya lafadz al-kuhlu bidomirihi dengan domirnya mausuf. Wa mufaddalun dan itu yang dilebihkan. Wa mufaddilun boleh. Wa mufaddilun dan itu yang melebihkan ala nafsi atas dirinya al-kuhlu bi'tibaraini dengan dua penganggapan mukhtalifaini yang berbeda keduanya. Idzil kuhlu karena bermula sifat bi'tibari kaunihi dengan menghitung adanya al-kuhlu fi aini Zaidin di matanya Zaid. Ahsanu itu lebih baik min nafsihi dari dirinya al-kuhlu bi'tibari kaunihi dengan menghitung adanya al-kuhlu fi aini ghairihi di dalam mata lainnya Zaid minar rijali nyatanya dari laki-laki. Belum titik itu. Wa innama lam yarfa dan udah segitu dulu dah. Ya, tahu tuh panjangan sampai wa innama. Berarti kan ini bagi yang ibaratnya anak baru apalagi yang lama pun masih rada keder saya yakin. Ini mas'alatil kuhlu itu masalah yang serius. Nanti kalau kalian umpamanya membaca kitab nahwu yang lain, kok kalian menjumpai ada istilah dalam kategori fi mas'alatil kuhli lah, ini definisinya. Saya tulis dulu. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu minhu fi aini Zaidin. Panjang ya? Panjang karena gede-gede. Yang dimaksud mas'alatul kuhli yaitu masalah sifat mata gitu ya. Yang dimaksud adalah kalian sambil lihat definisinya
Wadhabituha, definisinya mas'alatul kuhli adalah ayyakuna fil kalami nafyun au shibuhu. Di dalam kalam ini kan namanya kalam. Ngerti kan? Jumlahnya ma ra'aitu rajulan aksana fi ainil kuhlu minhu fi aini zaidin. Itu kan namanya kalam. Di dalam kalam ini ada nafi. Ini ma. Ma ini disebut mana? Nafi. Nafi atau yang menyerupai. Setelah nafi ma ra'aitu rajulan, terdapat isim jenis. Ini maf'ul. Selain maf'ul bih, rajul termasuk isim jenis. Masuk isim jenis apa? Isim yang mencakup semua jenisnya. Laki-laki ya terserah. Mau mukanya ngantuan kayak Andre, atau badannya bongsor kayak lu siapa namanya? Saipul. Bapak lu kan Saipul, ya enggak? Atau mungkin ya doyan makan kayak Sandi gitu. Umpamanya ya itu namanya tetap rojul, ngerti gak? Lu nyambung gak rojul? Laki-laki itu isim jenis. Sama aja imro'atun juga isim jenis. Dari imro'atun perempuan gak dianu ya gak? Ada yang ngajinya malas-malasan kayak Ani, asal disuruh baca grogi, gak datang mulu ya. Lu ku tahu lu takut suruh baca ya kan? Apalagi kayak anak saya sendiri ya gak? Kadang beras, kadang ketan. No imah, tumben ngaji. Lah iya kan? Lah iya kan? Isim jenis bukan? Isim jenis. Setelah isim jenis disifati dengan isim tafdhil. Aksana itu sifat. Sifat atau naat. Kan gitu. Artinya rajul selain jadi maf'ul, selain disebutnya isim jenis, itu juga namanya mausuf. Paham? Setelah isim tafdhil terdapat, nah ini yang menjadi pokok, yang lebih bagus fi ainihi, di dalam ainnya rojul, matanya rojul, apa? Al-kuhlu. Apa yang lebih bagus? Al-kuhlu. Nah ini loh, dibaca rofa ya, berupa isim apa tadi? Apa bunyi? Kagetin aja. Al-kuhlu ini menjadi fa'il yang merofakkan adalah lafaz ahsana. Ahsana ini bukan ahsana yuhsinu, tapi ini isim tafdhil. Ahsana yang lebih bagus fi ainihi, di dalam matanya rojul. Apa? Al-kuhlu. Apa yang lebih bagus? Al-kuhlu sifat. Minhu dari rojul. Minhu dari rojul. Fi aini Zaidin, di dalam matanya Zaid. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang mana sifatnya lebih bagus yang ada pada matanya dibanding dengan sifat yang ada pada matanya Zaid. Jadi sifat yang pertama, ini sifat maksudnya sifat ini loh, awas nih. Soalnya ini juga sifat juga kan. Nah, al-kuhlu ini isim dohir, ya kan? Dibaca rofa loh. Yang menjadi fokus pembahasan tuh ini yang disebut nyohor dalam ilmu nahwu, disebut dengan mas'alatul kuhli, begitu loh. Masalah sifat, maksudnya masalah sifat mata. Sifat mata yang ada pada laki-laki ini itu berbeda dengan sifat mata yang ada pada Zaid. Jelas? Itu yang dimaksud bi'tibaroini muhtalifaini, dengan dua penganggapan yang berbeda-beda. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang sifatnya lebih baik di dalam matanya rojul tadi dibanding sifat yang ada pada matanya Zaid. Paham nih? Ini nggak bisa juga langsung, kalau kalian nggak sanggup memahami, ya ditampung separuh dulu. Nanti selesai ngaji dimudzakarah sendiri. Caranya seperti itu supaya bisa paham. Cara ini memang masalah agak jelimet.
gitu loh. Saya nggak memaksakan kalian harus paham sekarang, tapi paling tidak harus ada will dari diri kalian untuk paham. Nah, untuk paham bagaimana? Ya terus. Maka selesai ngaji, ya nanti di mudzakarah. Kalau emang nggak paham, nanya kan gitu. Oke ya. Nah kemudian sampai asabe itu biar bab isim tafdhil selesai. Sampai mana tadi? Wa inna ma lam yarfa, dan bahwasanya tidak merofakkan apa isim tafdhil adz-dzahira pada isim dhahir illa inda istima'i hadhil umuri, kecuali ketika kumpulnya ini perkara-perkara. Ini perkara-perkara apa? Ini perkara kalam didahului nafi. Setelah nafi ada isim jenis. Setelah isim jenis ada isim tafdhil yang menjadi sifatnya isim jenis. Setelah isim tafdhil baru ada isim dhahir. Itu maksudnya. Ini maksudnya hadhil umur. Kudu kalian bisa menjelaskan seperti definisi atasnya kan. Dalam kalam ada nafi atau sifat nafi. Setelah nafi ada isim jenis. Setelah isim jenis ada isim tafdhil. Setelah isim tafdhil baru ada isim dhahir. Yang mana isim dhahir tadi dengan lafadz sebelum dan sesudahnya itu berbeda. Itu maksudnya bi'tibaraini al-mukhtalifaini. Itu maksudnya hadil umur ya. supaya paham. Li'annahu, karena sebenarnya isim tafdhil khina idzin ay khina id istima'i hadil umur, ketika terkumpulnya ini perkara-perkara, yasikhu itu sah apa ayyakoah, bahwasannya terjadi mau kiahu pada tempatnya isim tafdhil apa fi'lun fi'il bimaknahu yang semakna dengan isim tafdhil, ka'ayyukola, seolah-olah dikatakan atau seperti bahwa dikatakan ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainil kuhlu. Nah ini sebagai pembandingnya, ma ra'aitu, tidak melihat siapa saya, rajulan, pada seorang laki-laki, yahsunu yang, nah itu kan tadi ahsana. Jadi isim tafdhil tadi seolah-olah, ini seolah-olah ya, bisa ditafsiri oleh fi'il yang semakna dengan isim tafdhil tersebut. Nah, ahsana itu seolah-olah bisa dimasuki lafadz yahsunu yang bagus, fi ainihi, di dalam ainnya rajul, apa al-kuhlu sifat mata, ka husnihi seperti bagusnya al-kuhlu, fi aini zaidin yang ada pada matanya Zaid. Wa hadzani tarkibani, dan bermula ini dua terkib, yaitu dua terkib cara menafsiri isim tafdhil dengan fi'il, mu'addahuma itu bermula perkara yang mendatangkan keduanya, wahidun itu satu, bihasabil amril urfiyyi, dengan kadar perkara al urfiyyi yang bangsa uruf. Uruf itu adat. Kalau kalian nanti belajar ilmu usul fikih, itu dasar hukum itu di samping Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istishabul asli, itu ada namanya al-urf. Nah urf itu sama dengan adat, hampir sama dengan adat istiadat. Al-urfi yang bangsa urfi, uruf yaitu adat istiadat. Lal wad'i, tidak peletakan, al-lughawiyyi yang bangsa bahasa. Jadi terkib susunan mas'alatul kuhli yang diartikan dua tadi, dalam arti bisa juga diartikan dengan fi'il mudhari', itu adalah bihasabil amril urfi, itu adalah adat kebiasaan
Dan ini adat kebiasaan orang yang sudah menjiwai bahasa Arab loh ya. Nah itu maksudnya abi hasabil amril urfi lal wad'il lughawi, tidak itu peletakan atau made in atau bahasa Arab itu bukan. Wali anna, dan karena sesungguhnya kami atau kita laulam nu'rab, antar dulu, laulam nu'rib gitu ya. Laulam nu'rib, jikalau tidak mengi'rab siapa kita, al marfu'a pada ma'mul yang dibaca rofa, tidak diterkib fa'ilan pada fa'il yaitu lafaz al-kuhlu, bal a'rabna, bahkan mengi'rab siapa kita hu pada marfu', awas di artinya yang benar, hu pada marfu' diterkib mubtadaan pada mubtada, au rafa'na, atau merofakkan siapa kita af'alat tafdhil pada isim tafdhil, pada af'al tafdhil. Ini ya, perhatikan, isim tafdhil itu kadang-kadang redaksinya seperti itu, af'al tafdhil. Maksudnya af'al tafdhil itu bagaimana? Isim tafdhil yang mengikuti wazan af'ala itu loh. Saya dulu sering nyebut isim tafdhil itu belakangan ini aja saya di Bekasi. Kalau dulu masih di pondok itu nyebutnya bukan isim tafdhil tapi af'al tafdhil. Ya seperti ini. Ngerti maksudnya? Af'al tafdhil dimaksud isim tafdhil yang mengikuti wazan af'ala gitu loh. Jelas itu? Nah itu istilah-istilah seperti itu harus dikuasai juga gitu loh. Bil khobariyati, dengan dibaca khobar, jawabnya wali anna lau lam nu'rib al marfu'a lazima, maka tetap apa al faslu, memisah, baina af'ala, antara isim tafdhil af'ala wa min dan min mufaddal alaih bi ajnabiyin, dengan ajnabi lafat atau ya lafat lain. Wa huwa, dan bermula ajnabi, al-kuhlu, itu lafat al-kuhlu. Udah titik, ini tambahan, tapi cukup serius. Ini ya cara mentarkibnya, perhatikan supaya paham kalian. Ini kan tadi al-kuhlu ditarkib sebagai apa tadi? Fa'il. Kalau umpamanya, kalau al-kuhlu ini enggak ditarkib sebagai fa'il, umpamanya dijadikan mubtada, umpamanya, atau mungkin dijadikan khobar dari kalimat lain umpamanya, maka isim tafdhil itu di sini ada min. Ya, antara isim tafdhil itu kan kalau nanti ya apa namanya, di belakangan ada bab isim tafdhil. Isim tafdhil itu harus mempunyai mufaddal alaih, pembanding. Apalagi kalau isim tafdhilnya itu tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Sebagai pembanding begini, perhatikan. Sholatul jamaati afdolu. Itu kan afdolu. Kan ada terusannya min sholatil fardhi, kan gitu. Ada minnya itu loh. Min yang ada setelah isim tafdhil itu namanya mufaddal alaih, pembandingnya, lebih utama daripada, gitu loh maksudnya. Jelas itu. Nah, nanti akan terjadi fasol antara isim tafdhil dan mufaddal alaihnya dengan isim dhahir. Nah, ini enggak benar dalam susunan bahasa Arab dengan lafaz ajnabi, yaitu lafaz al-kuhlu. Jelas? Maka nggak bisa kalian langsung memahami, gitu lah, harus nanti dimutolaah ulang gitu. Oke, titik. Waqat yarfa'u, dan terkadang merofakkan apa isim tafdhil adz-dzahira pada isim dhahir mutlakon, dengan mutlak. Dengan mutlaknya apakah memenuhi syarat yang di atas 4 tadi atau tidak. Fi lughatin, dalam satu bahasa. Nah, ini repotnya begitu. Haka yang telah meriwayatkan ha pada lughat
bahasa siapa si bawaihi Imam Sibaweh. Nahwu marartu birajulin, berjalan siapa saya birajulin bertemu dengan laki-laki, afdhola yang lebih utama minhu daripada rojul, siapa abu bapaknya rojul. Nah itu abuhu dibaca rofa yang merofakan afdhola, jelas itu. Lah itu abuhu isim dhohir apa bukan? Lah itu di dalam lafaz marartu didahului nafi apa tidak? Enggak, tapi ada gitu loh ya. Oke, wayak malu dan bisa beramal apa ismu tafdil isim tafdil fit tamyizi di dalam tamyiz. Nahwu ana aktsaru minka malan, ana bermula saya itu aktsaru lebih banyak minka dibanding kamu apanya malan. Nah ini lafaz malan sebagai tamyiz dibaca nasab, yang menasobkan adalah isim tafdil yaitu aktsaru. Kan ingat bab apa? Bab tamyiz kemarin, ya kan? Nah, salah satunya kan memang itu adalah isim tafdil gitu loh. Oke, selanjutnya wa a'azzu nafaron, wa a'azzu dan itu lebih mulia apanya nafaron kelompoknya, li anna tamyiza karena sesungguhnya tamyiz yansibu itu menasobkan apa tamyiz bima dengan perkara yakhlu yang sepi apa maknal fi'li dari makna fi'il, karitelin zaitan, seperti contoh ritelun, karitelun aja, karitelun zaitan itu i'rab hikayah. Bermula ini itu satu ritel, awas ya, perhatikan redaksinya. Ritelun itu bahasanya hampir sama dengan ritelun. Ini maknanya adalah kati. Kati itu apa? Alat takar minyak. Nah, itu kalau ini sama dengan, bukan sama loh ya, tapi hampir sama. Hampir sama dengan literun. Literun ya kalau bahasa kita ya liter itu. Satu kati itu ya hampir 1 liter gitu loh. Kan ngerti kan ya? Ukuran Arab itu kan ada satu sok. Sok itu kan untuk beras. Ya kan? Ngerti kan dalam ilmu fikih? Nah ini ritelun itu adalah untuk ukuran, jenis ukuran gitu loh. Yang cair itu 1 ritel apanya zaitan minyaknya. 1 liter kalau bahasa gampangannya, kalau bahasa kita. Lah itu nggak ada fiilnya, tapi tamyiz bisa dibaca nasab oleh lafadz lain. Wa fil jarri wal majruri wad dzarfi, dan bisa beramal juga dalam jar majrur dan dzaraf. Li'annahuma karena sungguhnya jar majrur dan dzaraf yakfi itu mencukupi hima pada dzaraf jar majrur dan dzaraf. Raihatun apa bau, masya Allah, fi'il aja ada baunya. Minal fi'li dari fi'il. Nahu zaitun afdalu minkal yauma, zaitun bermula zaid, afdalu itu lebih utama minka daripada kamu sandi, al yauma di dalam hari ini, karena sandi belum mandi. Itu al yauma dibaca nasab, yang menasobkan adalah afdalu. Wa fil hali dan di dalam hal, nahu zaidun ahsanun nasi mutabassiman, zaidun bermula zaid, ahsanun nasi itu orang yang paling cakepnya manusia, mutabassiman hale orang yang tersenyum, smile. Kalau Aldo tadi nangis, cakep apa jelek? Jelek, metat-metat. Wow. Jelek apa enggak? Jelek. Coba Aldo senyum. Oh kan? Ganteng kayak sekuteng. Kan begitu. Lah begitu, jangan nangis. Mutabassiman. Nah, mutabassiman itu hal dibaca nasab, yang menasobkan adalah ahsanun nasi. Walidzalika, dan karena itu isim tafdil bisa beramal dalam tamyiz dan seterusnya. La yusta'malu, tidak dipergunakan apa isim tafdil illa ma'amin, kecuali beserta min, awil lam atau lam,
awil idhofah atau idhofah. Isim tafdhil itu ada pembandingnya. Pembandingnya ya min. Kalau enggak min kadang-kadang lam atau diidhofkan. Lam itu maksudnya alif lam itu loh. Gitu kan? Maka kan ada isim tafdhil itu sepi dari al, seperti afdholu. Ada yang kemasukan al afdholu. Ada yang tadi itu afdholun nasi kan dimudhofkan. Ngerti maksudnya? Nah, isim tafdhil itu tidak sepi dari 3 tadi. Perhatikan, pertama dia tidak dikemasukan al dan tidak mudhof. Afdholu contohnya. Atau kemasukan al afdholu. Atau dimudhofkan afdholun nasi itu contohnya. Nah, contoh yang seperti itu ya harus diperhatikan kondisi. Ya kemarin masdar gak sama kan? Masdar isim fa'il. Ingat gak? Masdar yang mujarad min al wal idhofah. Ada yang masdar yang muhalla bi al. Ada yang masdar diidhofahkan kan kemarin gitu. Nah, tergantung kebutuhan. Gitu loh maksudnya. Oke. Sekarang yang belum terakhir ya. Li'anal gharadha, karena sesungguhnya tujuan minhu daripada ismu tafdhil aziyadatu itu nilai plus. Tambahan, kalau bahasa sekarang nilai plus lah. Ala ghairihi atas lainnya isim tafdhil. Wa huwa dan bermula aziyadah ala ghairihi hasilun itu hasil bi ahadiha dengan salah satunya di atas itu. Tamyiz, hal, jar majrur, dzaraf, itu. Fala yajuzu maka tidak boleh apa istimaluhu menggunakannya isim tafdhil bitsna ini dengan 2 minha dari itu tadi. Tamyiz, hal, dzaraf, jar majrur. Walam yata'arrad dan tidak menyinggung siapa al-mu'allifu mu'allif pengarang kitab li hukmihi terhadap hukumnya isim tafdhil bin nisbati dengan dinisbatkan li musabaqatihi karena telah mendahuluinya isim tafdhil li mausufihi terhadap mausufnya isim tafdhil wa adamiha dan tidak adanya musabaqatihi. Udah titik, saya rasa ya harus dimutolaah, terutama yang baru-baru. Intinya jangan pernah malas, jangan pernah ogah-ogahan untuk deres, untuk mutolaah, mudzakarah sama temennya. Maka sama temennya ini kudu akur, damai. Ngerti gak? Gak boleh ribut. Kalau kita ribut sama temennya nanti mau nanya malu. Oh gitu loh. Coba sekarang dia mau nanya sama Aldo. Malulah ya gak? No Bang Jabrik ya kan? Lah iya oke ya. Besok itu saya capek itu. Ya udahlah lihat situasi besok lah. Terakhir itu besok isim apa? Isim fi'il ya. Besok saya ngaji di Ciang sana. Jauh Bogor. Sembarangan lu. Ya, besok saya ngaji di Bogor. AL sono. Bogor jauh apa dekat? Jauh Bogor ya. Nah, kalau besok emang keburu ya habis maghrib ngaji. Karena malamnya kan biasa kita. Malam Kamis ngaji sama aki-aki kan. Oke, habis ini dikir manakib. Kayak nggak ikut ya tetap ngaji biasa lah. Ntar di Syama Arifin atau Ubed. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.